Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari pada bagian kedua, yaitu mengenal Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel atau yang biasa kita sebut Miss Excel atau hanya Excel saja merupakan program aplikasi yang dibuat oleh perusahaan pengembang software terbesar di dunia, yaitu Microsoft, dengan tujuan untuk membantu pekerjaan dalam hal mengolah tabel. Nah, kegunaan lain dari Microsoft Excel ini diantaranya ya tadi pengolahan tabel. Jadi nanti lembar kerja yang ada pada aplikasi Microsoft Excel ini adalah berupa tabel-tabel. Kemudian yang kedua adalah perhitungan secara otomatis, di mana nantinya akan ada formula-formula khusus untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual menggunakan kalkulator. Nantinya akan ada formula-formula tertentu untuk menghitung secara otomatis. Kemudian kegunaan lainnya yaitu pembuatan grafik. Nah, tabel yang telah kita buat sebelumnya tadi itu bisa dibuat ke dalam grafik secara otomatis tanpa harus kita membuatnya secara manual. Kemudian kegunaan lainnya yaitu pengolahan data dalam tabel. Selanjutnya adalah cara mengaktifkan Microsoft Excel atau membuka Microsoft Excel. Yang pertama tentunya kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menginstal atau mengunduh aplikasi tersebut, aplikasi Microsoft Excel tadi. Nah, di sini saya memakai Microsoft Excel 2010. Untuk membukanya yaitu kita bisa klik kiri 2 kali menggunakan mouse pada icon yang Microsoft Excel ini, atau kita juga bisa klik kanan pada mouse tadi, kemudian kita pilih open. Nah, saat membuka Microsoft Excel untuk pertama kali, itu nanti muncul workbook atau buku kerja. Nah, buku kerja ini memiliki elemen-elemen. Misalnya di sini ada title bar. Nah, title bar ini merupakan judul dari buku kerja yang kita kerjakan tadi. Misalnya di sini adalah book 1. Nah, ini judul dari buku yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sini ada menu kontrol. Ada juga menu bar seperti file, home, insert, backlight, formulas, data, review, view. Ini merupakan menu bar. Nah, di dalam menu bar ini ada yang namanya toolbar. Nah, ini adalah toolbar. Kemudian ada juga icon control, ada tombol close, tombol restore down, ada juga minimize, ada tombol close windows, minimize windows, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang diwakili oleh angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan baris. Kemudian yang diwakili oleh huruf A, B, C, sampai seterusnya merupakan kolom. Nah, jika kita klik sel di sini, ini itu disebutnya kolom B, baris ketiga, atau biasa kita sebut sel B3. Nah, nama sel itu nantinya muncul di sini. Nah, di kolom ini. Kemudian jika kita ingin memasukkan formula pada sel tertentu, misal kita ingin memasukkan formula pada sel C4. Nah, formula ini bisa kita ketik langsung. Misalnya ini kita ketik langsung, atau bisa kita ketik di formula bar. Nah, ini disebutnya formula bar. Kita bisa ketik langsung di sini formulanya. Kita tinggal klik enter. Nah, selanjutnya di sini ada tab sheet, yaitu lembar kerja. Jadi kita bisa dalam satu buku kerja kita bisa memiliki lembar kerja yang banyak. Misalnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di sheet ini kita bisa mengkliknya langsung, atau bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan cara Ctrl plus backdown untuk lanjut ke sheet selanjutnya, atau juga bisa dengan Ctrl dan backup untuk kembali ke sheet sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada scroll bar, yaitu jika kita memiliki data yang banyak, tabelnya itu sampai bawah, kita bisa scroll sampai bawah menggunakan scroll bar ini. Atau misalnya kita tabelnya itu sangat panjang ke kanan, kita bisa menggunakan scroll bar yang bawah ini. Nah, perlu diketahui juga
jika pointer yang ada pada Microsoft Excel itu dapat berubah-ubah dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya di sini kita ambil contoh tabel. Nah, di sini kita lihat bahwa pointer yang sedang saya gunakan ini bentuknya tanda plus besar, di mana salah satu fungsinya adalah untuk memblok sel yang ada, yaitu dengan cara mengklik 2 kali dan tahan, lalu kita sambil geser ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, atau ke atas, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memblok sel yang ada. Kemudian, saat kita mengklik salah satu sel yang ada, kita double klik maksud saya. Nah, di sini pointernya sudah berubah. Maksudnya adalah pointer tersebut berada di dalam sel. Kemudian jika kita klik juga salah satu sel yang ada, kita lihat, kita ambil ke bawah kanan, di sini pointernya berubah menjadi tanda plus kecil. Nah, ini itu maksudnya kita bisa melakukan drag. Misalnya kita drag ke bawah. Nah, di sini nanti akan mengcopy paste secara otomatis. Seperti itu. Namun misalnya jika kita isi di sini kolomnya dengan angka 2, kemudian kita blok terlebih dahulu, kemudian kita drag ke bawah, itu akan menghasilkan sebuah urutan angka. Nah, berbeda lagi dengan pointer yang seperti ini. Tanda panah plus namun ada panah-panahnya. Ini artinya sel yang kita pilih ini bisa kita pindahkan. Misalnya kita sudah memblok sel yang ada ini, kemudian kita pindahkan ke garis yang hitam ini, itu akan berubah pointernya. Terus kita bisa pindahkan ini ke sel yang lain. Kita pindahkan dengan cara klik 2 kali, kemudian tahan dan pindahkan. Nah, bisa dipindahkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.